Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Ustadzah Widya. Apa kabar kalian? Sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu materi seni anyaman. Nah, materi seni anyaman ini berada pada pembelajaran SBDP Seni Budaya dan Prakarya. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi, jangan lupa mulai segala hal dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita langsung masuk pada pembelajaran hari ini. Baiklah, teman-teman, sebelum kita masuk pada materi anyaman lebih jauh lagi, kita kenal terlebih dahulu apa sih itu anyaman. Nah, anyaman atau kegiatan menganyam adalah proses menjalin helaian atau jaluran secara tumpang tindih dan saling menyilang yang mengikuti aturan tertentu. Jadi, anyaman itu adalah suatu proses kegiatan, teman-teman. Proses kegiatannya ada menjalin helaian atau jaluran. Nah, cara menjalinnya secara tumpang tindih dan saling menyilang yang menggunakan aturan, teman-teman. Jadi tidak sembarangan loh ya tumpang tindihnya. Jadi ada aturan tertentu yang harus dilakukan. Baiklah, seni anyaman itu sudah terkenal sejak zaman dahulu. Untuk kali ini banyak anyaman yang sudah modern, jadi berbeda dengan anyaman pada saat nenek moyang kita dulu. Baiklah, ini contoh-contoh anyaman, teman-teman. Nah, di sini adalah contohnya anyaman topi. Nah, bisa kita lihat ya, ada suatu jaluran yang tumpang tindih dan saling silang. Baiklah, yang sering kita temui yaitu caping. Nah, yang biasanya digunakan untuk pergi ke sawah menggunakan anyaman juga, teman-teman. Selanjutnya ada kerajinan tangan. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu bahan dalam anyaman. Ketika kalian ingin membuat anyaman, tentu yang dipersiapkan terlebih dahulu adalah bahan-bahannya. Apa saja bahan anyaman itu? Yang sering digunakan adalah dari daun pandan, teman-teman. Dulu ketika nenek moyang kita, yaitu yang paling sering digunakan untuk menganyam adalah daun pandan, seperti membuat tikar. Nah, selain daun pandan, ada bahan lain yang digunakan untuk menganyam. Contohnya adalah bambu, kemudian daun kelapa, kemudian kertas, rotan, kulit binatang, dan kulit sintetis. Jadi banyak sekali ya bahan-bahan untuk anyaman itu, tidak hanya dari daun pandan saja. Bahkan daun kelapa, kertas, bambu, rotan, kulit binatang, terus daun pisang juga bisa digunakan untuk anyaman. Baik, kita lanjutkan. Peralatan apa yang digunakan untuk menganyam? Nah, yang pertama adalah parang, teman-teman. Yang kedua adalah penyisip seperti ini. Kemudian ada pelurut. Nah, yang kemudian ada jangka. Dan yang terakhir menggunakan pisau. Ini peralatan yang digunakan pada saat menganyam di zaman dahulu, teman-teman. Kalau sekarang proses menganyam bisa menggunakan mesin ataupun bisa menggunakan gunting. Bahkan yang menggunakan kertas itu tidak perlu pisau, tidak perlu parang, bisa saja menggunakan cutter seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada teknik anyaman lagang, teman-teman. Ada beberapa teknik ya, nanti kita belajar yang anyaman lagang dulu. Nah, kira-kira seperti ini prosesnya. Ya, diperhatikan. Seperti ini. Baiklah, kita lanjutkan teknik anyaman dari tepi. Nah, teknik anyaman dari tepi ini, langkah yang pertama dilipat ke tepi, teman-teman. Lanjut seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan daun pisang, teman-teman.
kita lanjut pada materi kelarai. Baik, teman-teman, kelarai ialah corak atau motif yang berbentuk. Nah, jadi corak atau motif yang mempunyai bentuk dari hasil proses menganyam. Sedangkan anyaman yang tidak mempunyai kelarai itu disebut gadas. Anyaman gadas atau anyaman biasa. Jadi tidak ada motif atau corak yang terbentuk pada hasil anyamannya ya teman-teman. Nah, dua jenis warna kontra atau berlawanan digunakan untuk menunjukkan kesan. Jadi, ketika anyaman itu mempunyai kelarai atau corak, warna anyaman itu dibuat saling berlawanan teman-teman. Misalkan dasarnya itu putih, berarti nanti yang menumpang atau yang tindih itu warnanya misalkan merah. Jadi berlawanan ya. Nanti kita akan langsung ke contohnya. Baik, selanjutnya susunan warna suatu anyaman biasanya dinamakan corak. Nah ini ya tadi kelarai tadi. Selanjutnya bentuk kelarai biasanya adalah tumbuh-tumbuhan, hewan, dan abstrak. Nah bentuknya biasanya ini ya teman-teman. Baiklah, untuk lebih jelasnya tentang kelarai, silahkan kalian perhatikan contoh-contoh anyaman berikut ini. Nah ini ya teman-teman. Nah pada motif tulang belut ini ada aturan-aturannya dalam membuat ini. Nah ini teman-teman yang disebut corak. Ini ya, warna dasarnya adalah coklat pekat atau coklat tua. Kemudian untuk warna kontranya atau warna yang berlawanan adalah warna kuning kecoklatan. Ini membentuk suatu motif. Lanjut. Nih, kelarai berhati. Nah, ini teman-teman, warna dasarnya adalah merah tua. Terus warna kontranya adalah kuning. Ini ya. Kemudian contoh selanjutnya, kelarai bunga telur. Nah, seperti ini ya. Jadi ada coraknya seperti bunga-bunga. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi berbeda-beda antara suatu anyaman dengan anyaman yang lain. Kemudian ada kelarai beras patah. Ini warna hitam dan putih. Ada coraknya juga ya, seperti ini. Ini kelarai pucung rebung, motifnya seperti bata ya teman-teman. Kemudian kelarai pecah 8 seperti ini, kelarai pecah 8. Kemudian ada kelarai kepala lalat. Nah, seperti ini ya bentuknya. Ada kelarai mak-mek. Nah, ini. Kemudian ini contoh-contoh yang lainnya, kalian bisa membandingkan. Ini perpaduannya ada 3 warna ya teman-teman, putih, hijau, dan merah muda. Nah, ini ada banyak juga contoh-contohnya. Baiklah teman-teman, cukup itu yang bisa Ustazah sampaikan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan langsung praktik untuk membuat anyaman. Baiklah Ustazah akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.